Yang pemirsa, Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok geram dengan kinerja PLT Gubernur DKI Jakarta Sony Sumarsono. Ya, menurut Ahok, Sony sudah mengacak-ngacak programnya dan mengubah visi misinya membangun Jakarta. Di sela-sela kehadiran dirinya dalam peluncuran aplikasi Go Ahok 2, Gubernur DKI nonaktif Basuki Cahayapurnama meluapkan kegeramannya terhadap kinerja pengganti sementara jabatannya PLT Gubernur Sony Sumarsono. Ahok menuding jika kehadiran PLT Sony selama 3 bulan telah mengacak-acak program kerjanya membangun Jakarta. PLT Sony bahkan telah membuat anggaran APBD tanpa berkomunikasi dengan dirinya. Ahok meyakini jika kewenangannya sebagai gubernur tidak bisa digantikan oleh PLT, meski akhirnya penilaian Ahok dipatahkan oleh surat keputusan Mendagri. MK belum putus, mungkin media bisa tanyakan ke MK. Hibah TNI dan Polri dihapuskan. Nah, saya nggak tahu itu kebijakan yang dibuat dari PRT, itu yang saya katakan kenapa saya bawa ke MK. Secara Undang-Undang Dasar 45 yang saya pahami, PRT bahkan Wagub pun tidak bisa menggantikan saya. Menggantikan hak saya, kewajiban saya membuat APBD. Sekarang bayangin saya masuk tanggal 12 Februari, harus mengerjakan anggaran APBD yang disusun oleh PRT. PRT ngerti nggak saya mau kemana? Pernah tanya sama saya nggak visi misi saya mau kemana? Itu yang jadi masalah. Nggak boleh mengatakan mentang-mentang saya kan PRT, saya gubernur. Bukan, PRT bukan gubernur. PRT gubernur beda dengan gubernur. Tapi surat Mendagri menyatakan sama, ya sudah. Ayo saya bawa ke MK berdebat, usia 2 tahun. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama atau Ahok berjanji memperbaiki cara bicara. Hal ini disampaikan Ahok di Rumah Pemenangan Lembang, Jakarta Pusat. Dalam sambutannya, Ahok menyampaikan sejumlah program kerja diantaranya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Ahok juga menambahkan dirinya berjanji akan belajar lebih mengenai sopan santun. Hal ini disampaikan Ahok menanggapi banyaknya warga yang menganggap Ahok tidak santun dalam bertutur. Ahok mengakui kebiasaan berbicaranya yang tegas dan terkesan keras selama ini hanya karena disebabkan perbedaan budaya saja. Kita harus sopan. Ketemu saudara perempuan yang masih bayangin seperti saudara perempuan kita. Dan anak lebih muda ya kayak anak. Saya kira kalau buat maling ya nggak ada santun, dia juga nggak santun kok. Tapi nggak apa-apa, saya sudah berjanji memperbaiki cara ngomong. Budaya itu beda. Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Jarod Saiful Hidayat mengapresiasi dukungan Forum Pemuda NTT DKI Jakarta. Apresiasi itu disampaikan Jarod dalam sambutannya di Rumah Pemenangan Lembang, Jakarta Pusat. Usai Ketua Forum Pemuda NTT membacakan deklarasi dukungannya, Jarod memberikan sedikit sambutan. Jarod mengungkapkan dukungan Forum Pemuda NTT DKI Jakarta merupakan dukungan yang tulus dan bukan karena dibayar. Jarod juga menghimbau ke seluruh pendukung agar memilih pemimpin bukan berdasar atas suku, agama, atau golongan tertentu, melainkan berdasar kinerja dalam membangun Jakarta. Dengan berbagai alasan yang tadi disampaikan oleh Ketua Forum Pemuda NTT, kita memilih pemimpin Jakarta. Jangan hanya tidak boleh didasarkan kepada apa sukunya. Tidak boleh didasarkan pada apa agamanya. Tidak boleh didasarkan apa golongannya. Alasan yang disampaikan tadi betul-betul bahwa Forum Pemuda NTT berketetapan dengan penilaian atas kinerja Pak Ahok dan Jarod di dalam membangun Jakarta.
Sementara calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Sandiaga Uno kemarin belusukan ke Komplek Migas Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat. Sandi mendengarkan segala keluhan warga soal daerah tempat tinggal yang banjir sejak 3 tahun terakhir karena dibangunnya universitas swasta. Sandi berjanji akan mengkaji ulang tata ruang di kawasan Palmerah agar warga terbebas dari banjir. Sementara itu, kegiatan unik dilakukan oleh pasangan calon petahana Ahok Jarot di rumah Lembang, Jakarta bersama dengan sejumlah artis ibu kota. Ahok Jarot melakukan aksi manekin bareng di hadapan para pendukungnya. Sejumlah musisi yang hadir mendukung Ahok diantaranya rapper Iwaka, penyanyi Tompi, penyanyi hip hop J-Flow dan juga Neo. Selain aksi manekin dan menyanyi bersama, Ahok Jarot juga terus menerima pengaduan dari warga yang datang ke rumah Lembang ini. Kita beralih ke informasi calon wakil Bupati Bekasi yang juga musisi Ahmad Dhani mengunjungi pimpinan DPR Fadlizon pada siang hari ini. Pertemuan ini untuk membahas kasus penghinaan yang menjadikannya sebagai terlapor. Sementara itu Polda Metro Jaya melakukan pemanggilan kedua terhadap para saksi. Dalam pertemuan dengan Fadlizon, calon wakil Bupati Bekasi menilai penetapannya sebagai terlapor dalam kasus penghinaan presiden dianggap sebagai kejanggalan. Sementara Polda Metro Jaya akan kembali memanggil para saksi kasus dugaan penghinaan presiden dengan terlapor Ahmad Dhani yang akan kembali dipanggil oleh Polda Metro Jaya. Apabila para saksi tetap tidak datang pada pemanggilan kedua, maka akan dilakukan penjemputan paksa. Ada 8 saksi dalam dugaan kasus penghinaan terhadap presiden ini. 1 orang sudah memberikan kesaksiannya. Hingga kini masih ada 7 orang saksi yang belum memenuhi pemanggilan dari penyidik Polda Metro Jaya. Ya, nanti kan ada aturannya juga ya. Nanti setelah 2 kali dipanggil penyidik, kalau tidak datang ya nanti kita cabut paksa. Ya. Pak, sejauh ini pemanggilan untuk saksi-saksi dari kasus penghinaan terhadap presiden ada berapa saksi sih sebenarnya yang dipanggil oleh? Sementara masih 8. Kemarin 1 sudah hadir, tinggal 7. Yang hadir? Dari? Ada beberapa itu ya, saksi, itu saya nggak hafal namanya. Oke. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat ini tengah dilaksanakan pertemuan antara Kapolri dengan MUI dan juga sejumlah tokoh ulama. Kita akan mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di kantor MUI Jakarta. Dan mudah-mudahan sesudah itu juga ada tindak lanjut lagi, yaitu kami mengusulkan adanya dialog nasional dalam rangka merajut kembali kesatuan dan persatuan bangsa itu menuju rujuk nasional. Kembalinya kita secara nasional untuk menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang saling menghargai, saling menghormati, saling menolong, at-tanasur, wat-ta'awun, saling membantu di dalam rangka membangun negeri yang kita cintai ini menjadi negeri yang damai, yang aman, dan negeri yang sejahtera. Saya kira terima kasih kepada Pak Kapolri Habib yang mempercayakan Majelis Ulama untuk menjadi tuan rumah, dan oleh karena itu mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk kebaikan-kebaikan yang lebih banyak lagi nantinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Kapolri, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Muhammad Tito Karnavian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya cintai Ketua Majelis Ulama Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf, kemudian yang saya hormati para tokoh-tokoh, Pak Ustadz Bahtian Nasir, Habib Rizik, Pak Zaitun Rasmi, dan juga lebih khusus kakak kita Ajin, dan bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian para media. Jadi pada kesempatan ini pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Majelis Ulama Indonesia yang telah mengakomodir dan memfasilitasi
sehingga akhirnya tercapai kesepakatan-kesepakatan antara Polri selaku aparat keamanan dengan saudara-saudara kita yang akan melakukan aksi 212 2 Desember. Jadi seperti diketahui bahwa saudara-saudara kita menginginkan agar dilaksanakan aksi dalam bentuk kegiatan zikir, tausiah, sholat Jumat dengan berlokasi di Bundaran HI, Tamrin dan Sudirman. Dan di situ dari kepolisian sudah menyampaikan bahwa kalau dilaksanakan di tempat itu problemnya adalah masalah hukum. Ada undang-undang yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98. Dalam pasal 6 itu diatur bahwa pelaksanaan unjuk rasa itu tidak boleh mengganggu ketertiban umum dan mengganggu hak asasi orang lain. Kemudian di dalam pasal 15 diatur bila pasal 6 itu dilanggar, maka dapat dilakukan pembubaran. Polri berpandangan bahwa itulah jalan protokol utama, sehingga kalau dilaksanakan kegiatan-kegiatan itu akan mengganggu ketertiban umum, sekaligus juga akan mengganggu hak asasi orang lain, pejalan pengguna jalan raya dan lain-lain. Dan lebih dari itu, Polri beranggapan akan menjadi presiden buruk, karena berikutnya nanti akan ada unjuk rasa dengan modus yang sama dari kalangan-kalangan elemen-elemen tertentu dengan mengatasnamakan kegiatan keagamaan, mengambil jalan protokol yang mengganggu ketertiban umum. Bayangkan kalau nanti mungkin setiap hari Jumat kegiatan-kegiatan keagamaan dilaksanakan di situ, dan saya sudah menyampaikan bukan hanya di Jakarta, tapi juga di daerah-daerah lain, kota-kota besar di seluruh Indonesia, di Bandung, di daerah-daerah yang padat, kemudian atas nama kegiatan keagamaan ditutup jalannya di sana. Itu akan mengganggu ketertiban umum. Bahkan saya pernah menyampaikan, saya pernah jadi Kapolda di Papua, jalan yang menghubungkan antara Jayapura dan Sentani cuma satu. Kalau jalan itu ditutup, dibuat kegiatan keagamaan, KKR misalnya, atas nama kegiatan keagamaan 1000 orang saja itu sudah lumpuh di kota, sehingga akan mengganggu semua. Seluruh ormas Islam dan tokoh agama Kabupaten Demak, Jawa Tengah sepakat untuk tidak akan hadir mengikuti unjuk rasa 2 Desember mendatang. Mereka menyerahkan sepenuhnya proses hukum kasus dugaan penodaan agama oleh Ahok kepada pihak kepolisian. Kesepakatan ini disampaikan saat gelar apel konsolidasi mengawal kebinekaan di lapangan Alun-Alun 6 Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kegiatan ini dihadiri Pemda, Polri, dan TNI, serta seluruh ormas yang ada di Demak. Ketua DPC Front Pembela Islam Kabupaten Demak, Muhsin Rizal, menegaskan tidak akan berangkat ke Jakarta untuk ikut aksi bela Islam Jilid 2 di Jakarta pada tanggal 2 Desember mendatang. Dirinya menyerahkan kasus Gubernur Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama kepada kepolisian dengan terus mengikuti perkembangan kasus hingga ke pengadilan. Sementara itu, Kapolres Demak AKBP Heru Sutopo menyatakan untuk melindungi warga Demak dari kemungkinan yang tidak diinginkan, dan jajaran kepolisian akan melakukan razia di beberapa titik agar warga Demak tidak berangkat ke Jakarta dan bergabung dalam unjuk rasa 2 Desember mendatang. Sama yang berwajib saja, kita mengikuti alur dari Pak saja, sudah ditangani, kita paskan dengan hukum saja lah. Alasannya kenapa tidak berangkat dari itu, Pak? Karena apa? Alasannya ya untuk kita semua cinta damai, ya yang di sana saja, Mas. Kemudian juga berpotensi akan adanya gangguan kamtipmas yang muncul, sehingga Kapolda memandang perlu melindungi masyarakat Jawa Tengah. Jadi ini dalam rangka proteksi ya, perlindungan, pencegahan agar nanti masyarakat Jawa Tengah ini ke Jakarta tidak menjadi korban ataupun pelaku seperti itu. Ini
tujuannya untuk melindungi, bukan untuk menghambat gitu. Unjuk rasa 2 Desember menyita perhatian dari sejumlah kalangan. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Tengah meminta agar umat Muslim Jawa Tengah tidak turun ke jalan untuk berunjuk rasa dan berharap tetap menunggu proses hukum yang sedang berlangsung terhadap Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Tengah Ahmad Daroji mengimbau kepada umat Muslim di Jawa Tengah agar tidak turun ke jalan untuk berunjuk rasa pada 2 Desember 2016 mendatang. Pihaknya juga meminta agar umat Muslim sebaiknya mempercayakan proses hukum atas kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan mengimbau agar warga yang akan berunjuk rasa pada 2 Desember mendatang agar menyampaikan aspirasi dengan damai dan tidak mengganggu ketertiban umum. Selain itu, warga juga diminta untuk menghormati proses hukum terhadap Ahok yang hingga kini masih dalam proses. Kemudahan akses internet ternyata patut diwaspadai. Salah satunya komunikasi di media sosial yang luas tanpa batas, bahkan cenderung bablas. Hati-hati jangan sembarangan menyebarkan informasi salah-salah, bisa berujung pidana. Saat ini menyebarkan informasi tak sesulit membuatnya. Cukup sekali sentuh, informasi menyebar hingga viral. Namun hati-hati, jangan sampai informasi yang disebar justru membuat repot di kemudian hari. Seperti kasus Buniani misalnya, ia menjadi tersangka kasus dugaan penghasutan yang berbau sara karena mengunggah tulisan dan video pidato Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama di sosial media yang belakangan menjadi heboh. Buniani bukan orang pertama yang terjerat Undang-Undang ITE. Oktober 2014 silam juga heboh kasus penghinaan atas Presiden oleh Muhammad Arsyad yang juga bersumber dari media sosial. Menyikapi antusiasme masyarakat berjejaring lewat media sosial, Presiden Jokowi mengingatkan pentingnya menjaga etika. Saya ingin mengajak, marilah kita bersama-sama memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita, mengedukasi anak-anak kita. Karena kalau saya lihat dalam sebulan belakangan ini, 3 minggu, 2 minggu belakangan ini, yang ada di media sosial adalah saling menghujat, saling mengejek. Itu bukan nilai-nilai Islami kita. Itu bukan tata nilai-nilai keindonesiaan kita. Brahma, seorang pegiat media sosial, menyebut media sosial adalah ruang permanen karena apapun yang kita sebar tak akan dapat dihapus lagi. Permasalahannya sebenarnya kalau di Indonesia itu sebenarnya penggunanya juga kan. Pengguna Indonesia itu senang banget buat nge-share. Kita tuh termasuk yang paling tinggi di dunia. Nah, bersama dengan itu di Indonesia tuh ada yang undang-undang ITE kan, yang itu bisa menjerat siapapun. Jadi emang kalau saran saya agak dipikir lagi lah, karena di sosial media itu sesuatu yang bersifat permanen kayak gitu, dan siapapun tuh bisa screenshot, siapapun bisa share, siapapun tuh bisa langsung retweet dan bisa jadi satu bukti. Kini semuanya berpulang pada masing-masing pribadi. Tak dipungkiri kemudahan akses internet dan tren media sosial dapat membawa segudang manfaat asal digunakan dengan bijak. Tim Liputan Metro TV. Kami akan kembali dengan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Jarod Saiful Hidayat mengapresiasi dukungan Forum Pemuda NTT DKI Jakarta. Apresiasi itu disampaikan Jarod dalam sambutannya di Rumah Pemenangan Lembang, Jakarta Pusat. Usai Ketua Forum Pemuda NTT membacakan deklarasi dukungannya, Jarod memberikan sedikit sambutan. Jarod mengungkapkan dukungan Forum Pemuda NTT DKI Jakarta merupakan dukungan yang tulus dan bukan karena dibayar. Jarod juga menghimbau ke seluruh pendukung agar memilih pemimpin bukan berdasar atas suku, agama atau golongan tertentu, melainkan berdasar kinerja dalam membangun Jakarta.
Dengan berbagai alasan yang tadi disampaikan oleh Ketua Forum Pemuda NTT, kita memilih pemimpin Jakarta jangan hanya tidak boleh didasarkan kepada apa sukunya, tidak boleh didasarkan pada apa agamanya, tidak boleh didasarkan apa golongannya. Alasan yang disampaikan tadi betul-betul bahwa Forum Pemuda NTT berketetapan dengan penilaian atas kinerja Pak Ahok dan Jarot di dalam membangun Jakarta. Sementara calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Sandiaga Uno kemarin belusukan ke Komplek Migas Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat. Sandi mendengarkan segala keluhan warga soal daerah tempat tinggal yang banjir sejak 3 tahun terakhir karena dibangunnya universitas swasta. Sandi berjanji akan mengkaji ulang tata ruang di kawasan Palmerah agar warga terbebas dari banjir. Sementara itu, kegiatan unik dilakukan oleh pasangan calon petahana Ahok Jarot di rumah Lembang, Jakarta bersama dengan sejumlah artis ibu kota. Ahok Jarot melakukan aksi manekin bareng di hadapan para pendukungnya. Sejumlah musisi yang hadir mendukung Ahok diantaranya rapper Iwaka, penyanyi Tompi, penyanyi hip hop J-Flow, dan juga Neo. Selain aksi manekin dan menyanyi bersama, Ahok Jarot juga terus menerima pengaduan dari warga yang datang ke rumah Lembang ini. Kita beralih ke informasi calon wakil Bupati Bekasi yang juga musisi Ahmad Dhani mengunjungi pimpinan DPR Fadlizon pada siang hari ini. Jakarta, tapi juga di daerah-daerah lain, kota-kota besar, di seluruh Indonesia, di Bandung, di daerah-daerah yang padat, kemudian atas nama kegiatan keagamaan ditutup jalannya di sana. Itu akan terlibat umum. Bahkan saya pernah menyampaikan, saya pernah jadi Kapolda di Papua, jalan yang menghubungkan antara Jayapura dan Sentani cuma satu. Kalau jalan itu ditutup, dibuat kegiatan keagamaan, KKR misalnya, atas nama kegiatan keagamaan 1.000 orang saja itu sudah lumpuh tuh kota. Sehingga akan mengganggu semuanya. Seluruh ormas Islam dan tokoh agama Kabupaten Demak, Jawa Tengah sepakat untuk tidak akan hadir mengikuti unjuk rasa 2 Desember mendatang. Mereka menyerahkan sepenuhnya proses hukum kasus dugaan penodaan agama oleh Ahok kepada pihak kepolisian. Kesepakatan ini disampaikan saat gelar apel konsolidasi mengawal kebinekaan di lapangan Alun-Alun 6 Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kegiatan ini dihadiri Pemda, Polri, dan TNI serta seluruh ormas yang ada di Demak. Ketua DPC Front Pembela Islam Kabupaten Demak Muhsin Rizal menegaskan tidak akan berangkat ke Jakarta untuk ikut aksi bela Islam Jilid 2 di Jakarta pada tanggal 2 Desember mendatang. Dirinya menyerahkan kasus Gubernur Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama kepada kepolisian dengan terus mengikuti perkembangan kasus hingga ke pengadilan. Sementara itu Kapolres Demak AKBP Heru Sutopo menyatakan untuk melindungi warga Demak dari kemungkinan yang tidak diinginkan dan jajaran kepolisian akan melakukan razia di beberapa titik agar warga Demak tidak berangkat ke Jakarta dan bergabung dalam unjuk rasa 2 Desember mendatang. Sama yang berwajib saja, kita mengikuti alur dari Pak saja, sudah ditangani, kita paskan dengan hukum saja lah. Itu alasannya kenapa tidak berangkat dari itu, Pak? Karena apa? Alasannya ya untuk kita semua cinta damai, ya itu yang sana saja, Mas. Kemudian juga berpotensi akan adanya gangguan kamtipmas yang muncul, sehingga Kapolda memandang perlu melindungi masyarakat Jawa Tengah. Jadi itu dalam rangka proteksi ya, perlindungan, pencegahan agar nanti masyarakat Jawa Tengah ini ke Jakarta tidak menjadi korban ataupun pelaku seperti itu. Ini
tujuannya untuk melindungi, bukan untuk menghambat gitu. Di unjuk rasa 2 Desember menyita perhatian dari sejumlah kalangan. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Tengah meminta agar umat Muslim Jawa Tengah tidak turun ke jalan untuk berunjuk rasa dan berharap tetap menunggu proses hukum yang sedang berlangsung terhadap Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI. Pertemuan ini untuk membahas kasus penghinaan yang menjadikannya sebagai terlapor. Sementara itu Polda Metro Jaya melakukan pemanggilan kedua terhadap para saksi. Dalam pertemuan dengan Fadlizon, calon wakil Bupati Bekasi, menilai penetapannya sebagai terlapor dalam kasus penghinaan presiden dianggap sebagai kejanggalan. Sementara Polda Metro Jaya akan kembali memanggil para saksi kasus dugaan penghinaan presiden dengan terlapor Ahmad Dhani, yang akan kembali dipanggil oleh Polda Metro Jaya. Apabila para saksi tetap tidak datang pada pemanggilan kedua, maka akan dilakukan penjemputan paksa. Ada 8 saksi dalam dugaan kasus penghinaan terhadap presiden ini. 1 orang sudah memberikan kesaksiannya. Hingga kini masih ada 7 orang saksi yang belum memenuhi pemanggilan dari penyidik Polda Metro Jaya. Ya, nanti kan ada aturannya juga ya. Nanti setelah 2 kali dipanggil penyidik, kalau tidak datang ya nanti kita cabut paksa. Ya. Pak, sejauh ini pemanggilan untuk saksi-saksi dari kasus penghinaan terhadap presiden ada berapa saksi sih sebenarnya yang dipanggil oleh? Sementara masih 8. Kemarin 1 udah hadir, tinggal 7. Yang hadir? Dari? Ada beberapa itu ya, saksi, itu saya nggak hafal namanya. Oke. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat ini tengah dilaksanakan pertemuan antara Kapolri dengan MUI dan juga sejumlah tokoh ulama. Kita akan mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di kantor MUI Jakarta. Dan mudah-mudahan sesudah itu juga ada tindak lanjut lagi, yaitu kami mengusulkan adanya dialog nasional dalam rangka merajut kembali kesatuan dan persatuan bangsa itu menuju rujuk nasional. Kembalinya kita secara nasional untuk menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang saling menghargai, saling menghormati, saling menolong, at-tanasur, wat-ta'awun, saling membantu di dalam rangka membangun negeri yang kita cintai ini menjadi negeri yang damai, yang aman, dan negeri yang sejahtera. Saya kira terima kasih kepada Pak Kapolri Habib yang mempercayakan Majelis Ulama untuk menjadi tuan rumah, dan oleh karena itu mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk kebaikan-kebaikan yang lebih banyak lagi nantinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Kapolri, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Muhammad Tito Karnavian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya Yang pemirsa, Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok geram dengan kinerja PLT Gubernur DKI Jakarta Sony Sumarsono. Ya, menurut Ahok, Sony sudah mengacak-ngacak programnya dan mengubah visi misinya membangun Jakarta. Di sela-sela kehadiran dirinya dalam peluncuran aplikasi Go Ahok 2, Gubernur DKI nonaktif Basuki Cahayapurnama meluapkan kegeramannya terhadap kinerja pengganti sementara jabatannya PLT Gubernur Sony Sumarsono. Ahok menuding jika kehadiran PLT Sony selama 3 bulan telah mengacak-acak program kerjanya membangun Jakarta. PLT Sony bahkan telah membuat anggaran APBD tanpa berkomunikasi dengan dirinya. Ahok meyakini jika kewenangannya sebagai gubernur tidak bisa digantikan oleh PLT, meski akhirnya penilaian Ahok dipatahkan oleh surat keputusan Mendagri. MK belum putus, mungkin media bisa tanyakan ke MK. Hibah TNI dan Polri dihapuskan. Nah, saya nggak tahu itu kebijakan yang dibuat dari PRT, itu yang saya katakan kenapa saya bawa ke MK. Secara Undang-Undang Dasar 45 yang saya pahami, PRT bahkan Wagub pun tidak bisa menggantikan saya. Menggantikan hak saya, kewajiban saya membuat APBD. Sekarang bayangin saya masuk tanggal 12 Februari, harus mengerjakan anggaran APBD yang disusun oleh PRT. PRT ngerti nggak saya mau kemana?
Pernah tanya sama saya nggak visi misi saya mau kemana? Itu yang jadi masalah. Nggak boleh mengatakan mentang-mentang saya kan PRT, saya gubernur. Bukan, PRT bukan gubernur. PRT gubernur beda dengan gubernur. Tapi surat Mendagri menyatakan sama, ya sudah. Ayo saya bawa ke MK berdebat usia 2 tahun. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama atau Ahok berjanji memperbaiki cara bicara. Hal ini disampaikan Ahok di Rumah Pemenangan Lembang, Jakarta Pusat. Dalam sambutannya, Ahok menyampaikan sejumlah program kerja diantaranya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Ahok juga menambahkan dirinya berjanji akan belajar lebih mengenai sopan santun. Hal ini disampaikan Ahok menanggapi banyaknya warga yang menganggap Ahok tidak santun dalam bertutur. Ahok mengakui kebiasaan berbicaranya yang tegas dan terkesan keras selama ini hanya karena disebabkan perbedaan budaya saja. Kita harus sopan. Ketemu saudara, saudara perempuan yang masih bayangin seperti saudara perempuan kita. Lihat anak lebih muda ya kayak anak. Saya kira kalau buat maling ya nggak ada santun-santun. Dia juga nggak santun kok. Tapi nggak apa-apa. Saya sudah berjanji memperbaiki cara ngomong. Cintai Ketua Majelis Ulama Indonesia, Bapak Haji Ma'ruf, kemudian yang saya hormati para tokoh-tokoh, Ustadz Bahtiar Nasir, Habib Rizik, Pak Zaitun, Rasmi, dan juga lebih khusus kakak kita Ajin, dan bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian para media. Jadi pada kesempatan ini pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Majelis Ulama Indonesia yang telah mengakomodir dan memfasilitasi sehingga akhirnya tercapai kesepakatan-kesepakatan antara Polri selaku aparat keamanan dengan saudara-saudara kita yang akan melakukan aksi 212 Desember. Jadi seperti diketahui bahwa saudara-saudara kita menginginkan agar dilaksanakan aksi dalam bentuk kegiatan zikir, tausiah, sholat Jumat dengan berlokasi di Bundaran HI, Tamrin, dan Sudirman. Dan di situ dari kepolisian sudah menyampaikan bahwa kalau dilaksanakan di tempat itu problemnya adalah masalah hukum. Ada undang-undang yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98. Dalam pasal 6 itu diatur bahwa pelaksanaan unjuk rasa itu tidak boleh mengganggu ketertiban umum dan mengganggu hak asasi orang lain. Kemudian di dalam pasal 15 diatur bila pasal 6 itu dilanggar maka dapat dilakukan pembubaran. Polri berpandangan bahwa itulah jalan protokol utama sehingga kalau dilaksanakan kegiatan-kegiatan itu akan mengganggu ketertiban umum sekaligus juga akan mengganggu hak asasi orang lain, pejalan pengguna jalan raya dan lain-lain. Dan lebih dari itu, Polri beranggapan akan menjadi presiden buruk karena berikutnya nanti akan ada unjuk rasa dengan modus yang sama dari kalangan-kalangan elemen-elemen tertentu dengan mengatasnamakan kegiatan keagamaan, mengambil jalan protokol yang mengganggu ketertiban umum. Bayangkan kalau nanti mungkin setiap hari Jumat kegiatan-kegiatan keagamaan dilaksanakan di situ. Dan saya sudah menyampaikan bukan hanya di Jakarta.